Apabila perut kita sudah terbiasa dengan barang yang dihalalkan oleh agama, perut ini akan mampu menjadi radar. Ini barang yang dihalalkan dan ini makanan yang diharamkan oleh agama. Hati yang di dalam bahasa Arab sering kita kenal dengan kata qalb. Sekali makan barang haram, dia akan ada titik hitam, nuqtatun aswad. Besok kita makan barang haram, ada nuqtatun aswad. Lusa kita makan barang haram, nuqtatun aswad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin, para kekasih Rasul yang saya muliakan. Mari kita berdoa mudah-mudahan hidup kita selalu dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Puji syukur kita panjatkan kepada Izzatir Rabbi. Zat yang telah menciptakan alam ini terhampar bebas luas nyaris tanpa batas. Sebagai anugerah pada hamba-hamba yang ditubuhkan pohon-pohon, buah-buah yang renum masak. Dipertukarkan malam kepada siang dan siang mengejar malam dengan setia. Kemudian Allah memerintah agar hambanya terus meningkatkan iman dan takwa kepadanya. Supaya hidup kita yang sangat singkat ini punya makna dan punya mutu di sisinya. Ajaran yang indah tadi telah disampaikan kepada kita oleh manusia yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, paling bijaksana keputusannya, paling tawadhu kepribadiannya, paling ikhlas hatinya, paling sayang terhadap sesamanya, paling kasih terhadap keluarganya, paling khusyuk sholatnya, paling tekun zikirnya, paling kuat tahajudnya, paling benar hajinya, paling rukun rumah tangganya, paling gigih membangun bangsa dan negaranya. Itulah Rasul yang makamnya hampir tiap tahun kita ziarahi di Masjid Nabawi sambil meneteskan air mata pelepas rasa rindu kita pada beliau, Nabi yang agung dan suci, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laksana air bah Rasul menyampaikan nasihat-nasihat kepada kita. Salah satu hadis yang beliau kemukakan disampaikan di hadapan para sahabat, ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab saat itu, ada Utsman bin Affan, ada Ali, saintis Ali bin Abi Thalib. Dan yang paling dekat dengan Rasul waktu itu seorang sahabat bernama Abi Hurairah. Hadis ini sangat mudah untuk dihafaz. Ibu bapak tidak perlu mengeluarkan pena untuk mencatat hadis ini saya kira. Namun memerlukan riyadhah dan latihan buat mengamalkannya. Saya baca hadis ini dulu. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nanti kita sama-sama kaji dan mulai saat ini kita belajar mengamalkan petunjuk Rasul yang indah ini. Saya baca hadisnya dulu. An Abi Hurairah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ya'khudhu 'ani hadhil kalimah fa ya'malu bihinna. Qala Abi Hurairah fa qultu ana ya Rasulullah. Fa akhadha bi yadi fa 'adda khamsan. Ittaqil maharima takun a'budan nas. Wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Wa ahsin ila jarika takum musliman. Wa ahabbalin nas ma tuhibbu nafsik takum mu'minan. Wa la tukthirid dhahika fa inna kathratad dhahiki tumitul qalb. Saya terjemahkan saudara-saudara. An Abi Hurairah. Dari sahabat Nabi Abi Hurairah namanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma ya'khudhu 'anni hadhil kalimah?" Umatku sayang, kata Nabi, coba siapa di antara kalian yang siap sedia mengamalkan petunjuk-petunjuk yang hendak ku sampaikan kepadamu saat ini. Bukan cuma kau amalkan, kau sampaikan pada saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir di majelis kita ini. Qala Abi Hurairah, salah seorang sahabat yang hadir Abi Hurairah namanya menjawab,
Fakultu, seraya katanya, ana ya Rasulullah. Saya siap sedia mengamalkan pedoman-pedoman yang hendak baginda sampaikan. Fa'akhadha biyadi, diambil tanganku perlahan-lahan. Fa'ada khamsan, Nabi menghitung 5 pesan. Pertama kata Nabi, ittaqil maharima takun a'budan nas. Umatku sayang, kata Nabi, jangan suka makan barang haram. Orang yang sepanjang hidup dapat menghindarkan dirinya dari makanan yang diharamkan oleh agama, niscaya dia jadi hamba yang sangat takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, dalam pandangan Islam, makanan itu punya kaitan yang sangat erat dengan ketekunan manusia ibadah kepada Allah. Maknanya, mereka yang suka memakan barang haram tidak akan pernah merasakan indahnya ibadah kepada Allah. Saya mohon maaf saudara-saudara, kalau kita sudah mulai kehilangan kenikmatan sujud kepada Allah, jangan-jangan tubuh kita sudah didominir oleh barang yang diharamkan oleh agama itu. Perut kita ini apabila sudah terbiasa dengan makanan yang halal, dia akan furqan. Artinya bisa memilah barang yang halal dan yang haram. Kalau sekali waktu saya mengajak Anda pergi, sebutlah makan kita ke sebuah restoran di Jakarta. Masuk restoran, dihidangkan makanan, sebahagian makanan diharamkan oleh agama, sebahagian makanan dihalalkan oleh agama. Kalau kita sudah bisa, apabila perut kita sudah terbiasa dengan barang yang dihalalkan oleh agama, perut ini akan mampu menjadi radar. Ini barang yang dihalalkan dan ini makanan yang diharamkan oleh agama. Hati yang di dalam bahasa Arab sering kita kenal dengan kata qalb. Sekali makan barang haram, dia akan ada titik hitam, nuqtatun aswad. Besok kita makan barang haram, ada nuqtatun aswad. Lusa kita makan barang haram, nuqtatun aswad. Pagi, petang, siang, malam, berhari, berminggu, berbulan, bertahun, berwindu. Terus kita makan barang haram. Lama-lama hati kita jadi sauda, hitam laksana batu. Dan kalau hati sudah hitam celakanya, saudara, la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara. Kita katakan mas, harta sedikit asal barokah, lebih baik dari harta banyak tapi mafsadat. Dia tidak akan percaya itu. Kita katakan mas, nikah lebih baik dari zina. Dia tidak percaya. Bukan Quran yang salah. Tidak hadis sama sekali yang keliru. Bukan ulama salah menginterpretir hadis ini. Barangkali hati yang didakwahi sudah terlalu kotor. Itu sebabnya Islam lebih banyak bicara rizki yang halal. Betapapun mungkin kecil daripada haram. Tapi mafsadat dan diharamkan oleh agama. Saudara-saudara, kita lanjutkan yang kedua. Supaya tuntas ceramah kita saat ini. Yang kedua, wardo. Terima dengan senang hati. Bima qasamallahu laka. Tentang apa-apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Takun, nanti kau akan menjadi aghnan nas, orang yang kaya raya. Rizki sinonim kata anugerah. Dia bisa berbentuk materi dan bisa berbentuk non materi. Saudara, rumah indah, sejuk, nyaman, rizki. Harta banyak, rizki. Simpanan uang kita di bank sebagai tabungan di hari tua, rizki. Tapi jangan lupa saudara, kesehatan itu juga rizki. Kita selama ini menginterpreti rizki itu begitu sempit. Sehingga Allah memberikan rizki, barangkali itu sebabnya tidak besar kepada kita. Kesehatan rizki besar. Saya punya sebuah pengalaman sebagai seorang da'i. Ada seorang bapak tinggal di sebuah tempat di bilangan Jakarta. Hidupnya kaya. Saya kira apa yang dia katakan ada. Apa yang dia inginkan sudah terpenuhi. Tapi Allah mentakdirkan si bapak tadi mengidap penyakit kanker otak. Istri buah hati belayan saya membuat sang suami berangkat ke Jerman. Operasi kanker otak. Dioperasi, rupanya kanker itu berada di antara 2 otak besar. Sebagian tempurung kepalanya. Diangkat, operasi kanker otak. Sembuh 1 tahun. Sesudah 1 tahun anfal, sang istri keliling dunia mencari expert medis. Dokter mana yang bisa menyembuhkan penyakit sang suami ini? Semua dokter hands up. Akhirnya dibawa ke sebuah rumah sakit di Singapura, Saint Elizabeth. Dokter-dokter di Singapura juga angkat tangan.
Dengan perasaan duka, lara, pilu, duka, nestapa, sang istri membawa kembali si bapak ke Jakarta. Diletakkan di kamar tengah. Saya, istrinya, saudaranya, anaknya, cucunya. Kami sama-sama melihat si bapak tidur, mukanya biru, menggelepar-gelepar di atas tempat tidur.